prinsip Pancasila, korelasinya dengan toleransi antar umat beragama. Di sini kan pasti mayoritas di Indonesia terutama ya, agamanya itu Muslim ya, mayoritas itu Muslim sekitar 70% ke atas lah. Terakhir kali kita menduduki peringkat 1 dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sekarang sudah disalib oleh Pakistan. Tidak apa-apa. Yang penting bukan kuantitasnya atau jumlah banyaknya berapa, tapi kita berusaha untuk meningkatkan dari diri kita sebagai kualitas seorang muslim, meningkat menjadi seorang mukmin, kemudian meningkat menjadi seorang muhsin. Mungkin itu pembukaan dari saya dan juga pengenalan judulnya. Langsung saja saya agak duduk setengah berdiri ya, apa ya, biar kelihatan. Pertama-tama akan saya bertanya pertanyaan pada kalian semua. Apa yang kalian ketahui tentang toleransi? Apa itu toleransi? Ada yang tahu? Mungkin yang di benak pikirannya, toleransi itu kayak begini mas, tapi susah mengutarakannya. Mungkin susah mengutarakannya. Di pikiran ada mas, toleransi itu pokoknya ya kayak gitu, mesti kan kayak gitu loh. Intinya seperti itu mas, toleransi. Toleransi itu sejujurnya untuk kita umat beragama itu membiarkan, tidak mengganggu, tidak melarang, tidak mempersekusi. Intinya tidak harus ikut campur ya. Untuk yang mempunyai teman-teman atau sahabat-sahabat yang dari kalangan mohon maaf non-Islam, cukup hanya tidak mencampuri urusan mereka, itu sudah bagian daripada toleransi. Tidak harus, mas saya punya saudara, punya sahabat seseorang yang dari agama ini, agama A, agama B, apakah saya diwajibkan atau apakah saya boleh untuk memberikan ucapan salam kepada saudara atau sahabat saya tersebut? Cek 1 2. Cek. Nah, kembali lagi pada pengertian dari toleransi tersebut. Saya kencing ya, maaf ya. Kembali lagi ke pengertian dari toleransi tadi. Toleransi itu sebatas tidak mengganggu, itu sudah toleransi. Jadi kita sebagai pribadi seorang muslim, mungkin kita sekarang kita sebagai pribadi muslim ya, kita generalis aja ya, karena kalau mukmin dan muhsin itu udah di tingkatan yang berbeda. Karena mukmin seseorang yang melaksanakan perintah dari agama dan menjauhi larangan dan juga berbuat kebaikan. Nah, muhsin gak usah seperti itu. Muhsin itu lebih daripada itu. Muhsin itu kalau ada contohnya langsung manusianya di sini di SMK 7 terutama, bisa kamu lihat sosok seperti Pak Yasin, Pak Jamil, atau mungkin alhamdulillahnya Pak Atif, kemudian para guru-guru kita yang lain yang umurnya lebih jauh, pengalamannya lebih jauh, dan pengetahuannya lebih luas. Nah, di sini korelasinya dengan pendidikan dari Pancasila. Itu adalah mengenai dengan pengertian dari sila pertama. Ada yang tahu sila pertama?
Alhamdulillah Bapak. Dari kalimat ketuhanan yang Maha Esa, saya ada pertanyaan. Beragama itu hak atau kewajiban? Coba, ada yang bisa berpendapat sih atau memberanikan diri berpendapat? Beragama itu hak atau kewajiban? Kita ambil dasarnya dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari kalimat tersebut, beragama itu adalah hak atau kewajiban? Langsung coba kita voting. Untuk yang setuju bahwa agama itu adalah sebuah kewajiban, silakan angkat tangan. Tidak apa-apa, perbedaan itu perlu. Yang setuju agama itu sebuah kewajiban, agama apapun, gak harus Islam. Tidak ada. Yang setuju agama adalah sebuah hak, silakan angkat. Yakin sebuah hak? Nah, harus yakin. Entah itu jawaban kalian kewajiban, entah itu jawaban kalian hak, itu tidak ada yang benar-benar salah di antara jawaban tersebut. Karena apa? Dari sila pertama, kewajiban kita sebagai seseorang yang berwarga negara Indonesia, agama itu wajib dipilih, wajib untuk dianut, wajib untuk diikuti. Tetapi kita memiliki hak untuk memilih agama yang mana. Mau agama A, agama B, agama C, dan agama yang lain. Yang intinya harus tertulis dan tercantum dalam peraturan di negara Indonesia. Ada berapa agama yang diresmikan di Indonesia? Siapa yang tahu? Ada 6. Apa aja itu? Alhamdulillah kita. Tepuk tangan dulu. Nah, agama itu juga sebuah hak, juga sebuah kewajiban, menganut daripada yang didasarkan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini mau tak sebelah sedikit. Nanti kalian kalau ada yang prospeknya ke dunia perkuliahan, mau universitas Islam, universitas Katolik, universitas Kristen, atau universitas yang plural, yang netral, yang memang menganut kata universitas itu universal, jadi dia bebas di sana. Itu kalian akan menemukan hal-hal yang kalian gak akan temui di sini. Yang loh, kok ada kayak gini mas? Kok temenku ada yang kayak gini? Aneh. Bener-bener unik, bener-bener dari berbagai macam daerah itu bersatu di satu tempat. Yang paling ternotis itu biasanya orang-orang yang, ini maaf saya dokter, bermuka dua atau munafik. Misalkan saya contohkan seperti ini. Ada seseorang mengaku dia itu ateis. Ateis itu berarti tidak percaya adanya Tuhan. Kalau agnostik percaya adanya Tuhan tapi tidak mau beragama. Ya, bedanya di situ. Agnostik percaya Tuhan, tidak mau beragama. Ateis tidak percaya adanya Tuhan. Ketika ditelusuri, ditelisik lebih lanjut, ternyata cuma malas sholat. Terus dia ngaku ateis. Ternyata cuma malas ke gereja, kemudian ngaku ateis. Malas ke kelenteng, malas ke vihara, ngakunya ateis. Nah, prinsip-prinsip seperti ini yang harus kita pegang teguh.
beragama tetapi juga taat dalam berkeluarga negara. Sekarang saya coba tanya, kalian sebagai anggota OMA, anggota ROMIS itu semua yang beragama Muslim di sekarang Indonesia, kalian adalah pengurus ROMIS. Sebagai pengurus ROMIS, kira-kira apa yang sudah kalian kontribusikan untuk ROMIS dengan acuan atau dasar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sehari-hari. Saya kasih contoh. Saya kemarin menemukan teman saya, dia tidak melaksanakan sholat wajib. Alhamdulillahnya bukan orang sini lah, alhamdulillah bukan orang sini. Tidak melaksanakan sholat wajib, Mas. Saya sudah berusaha mengajar. Perintah agama itu apa? Mengajar kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Setelah kewajiban kalian tunaikan dan dia tidak memberikan jawaban, maka itu akan menjadi sebuah hak, bukan sebuah kewajiban lagi. Konsepnya situ ya. Ketika kalian sudah menunaikan sebuah kewajiban dan disampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu menerima ataupun tidak, maka itu sudah berubah menjadi hak, tidak menjadi sebuah kewajiban. Misalkan seperti itu, ada yang pernah punya pengalaman yang sama, mungkin temannya susah, dia aja minimalnya itu sholat wajib 5 waktu, atau gini, naudzubillah, diri kalian sendiri yang ternyata belum melaksanakan sholat wajib. Ada yang belum sholat asar di sini? Udah belum? Ada ya? Udah. Alhamdulillah kalau sudah semua. Nah, daripada itu, perkuatlah diri kita masing-masing. Mungkin di sini ada yang masih merasa levelnya seorang muslim belum meningkat atau mungkin bahasanya itu makom, bahasanya makom. Ya mungkin bahasanya itu peningkatan seseorang dalam segi keilmuan. Itu bisa kita perkuat lagi, mungkin dari kita membaca sebuah artikel. Sekarang informasi mudah diakses di sini kan. Apapun kalian mau mendengarkan ceramah, mau mendengarkan keilmuan, atau mau mempelajari sesuatu, misalkan seseorang yang dari TIDK kesulitan ketika mengerjakan tugas atau kesulitan ketika memperbaiki sebuah motherboard, udah sampai situ belum? Tapi udah berikan bayangan ya. Motherboard itu ada yang tahu nggak? Kita tahu. Motherboard itu kamu tahu tidak tahu? Itu kan ada untuk keyboard. Nah, motherboard itu di bawahnya itu persis. Itu sistem utama atau ya untuk mengatur laptop atau elektronik. Nah, ketika dia kesulitan, dia menggunakan handphone. Nah, berarti dia sudah menerapkan teknologi yang ada ini dengan sebaik mungkin, tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Karena perintah agama itu apa? Mendekati hal yang baik atau mengajar hal yang baik dan menjauhi hal yang buruk. Cukup dengan tidak mengerjakan hal yang buruk, kalian sudah termasuk dari implementasi pendidikan Pancasila yang berkaitan dengan sila pertama. Tidak mendekati hal yang buruk, mendekatkan hal-hal yang baik, atau bahkan bisa mengajak seseorang. Nah, sekarang ini ada yang tahu nggak kira-kira apa saja yang di benak kalian untuk dilakukan dalam kurang lebih setahun atau 2 tahun ke depan untuk memperkuat toleransi antar kita sesama umat muslim, lebih tepatnya itu ya internal dulu, perbaiki internal baru ke eksternal. Kira-kira deh
dari Mas Ketua ini kan sudah merencanakan beberapa program. Mungkin yang sudah ada itu seperti kajian seperti ini, sholawat rutin, itu juga bagian daripada memperkuat hubungan internal antar sesama saudara muslim. Nah, selain daripada program-program sebelumnya atau program dari ketua kalian, ada yang mau kasih ide kan? Selama 1 tahun atau mungkin 2 tahun ke depan, itu ide tentang kegiatan yang berkaitan dengan toleransi umat beragama. Lebih tepatnya internal di dalam kita sebagai seorang muslim. Ada yang bisa kasih jawaban? Ayo, yang bisa kasih jawaban? Nanti kalau bisa, Mas Dian kasih hadiah. Komen di belakang. Ayo, silakan. Ada yang mau jawab? Silakan jawab. Dengan menciptakan ruang dialog, bagus itu. Ada yang lagi yang mau menambahkan. Semakin banyak ide, semakin banyak opsi, semakin besar pula peluang kalian semakin rekat. Ada yang mungkin dari Romi Sport, itu kan sudah ada kan? Itu kan mempererat internal hubungan kita sebagai sama muslim. Selain dari kajian ini Romi Sport, ada tambahan tadi dialog, membuka ruang dialog. Saya tanya lagi Mas, untuk spesifiknya ruang dialognya seperti apa? Oh, dia mengutip dari Habib Ja'far Al-Haddad, warung Nagoya swasta. Nah, itu juga bagus. Berarti Masnya ini sudah tingkatan pemikirannya sudah bagus. Dia sudah mengambil seperti itu. Bisa dicontoh ya, kalian mendapatkan ide atau referensi dari luar, kalian ambil, kalian terapkan di dalam sini atau dimanapun yang kalian ada, selagi itu positif, maka itu kalian sudah semakin maju lebih langkah, entah 1 atau 2 langkah mendekati seseorang yang berstatuskan mahasiswa. Mau kalian nanti bekerja atau benar-benar menjadi seorang mahasiswa, jika kalian menerapkan pemikiran seperti itu, melihat lingkungan, mengambil referensi, memecahkan solusi, kemudian menerapkannya di kehidupan sehari-hari, maka itu kalian sudah sangat bagus untuk menjadi seorang pelajar yang dimana itu sosoknya bisa diteladani dari segi pikiran maupun dari segi perilaku. Perilaku bisa di backup dengan label atau sosok kalian sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, perilaku yang luhur, perilaku yang akhlaknya mulia seperti yang dibawakan Nabi Muhammad, yang dicontohkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang ke dunia ini dan beliau bersaksi karena ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan, meluruskan dan mengajarkan akhlak yang baik. Sehingga daripada itu, kita sebagai umat muslim insya Allah yang bisa meningkat ke status mukmin, dan alhamdulillahnya jika di masa depan kelak sebagai orang tua, sebagai apapun itu, bisa meningkat menjadi seorang muhsin yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga-keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Maka dengan segala keilmuan yang kalian punya,
segala keilmuan yang kalian tahu, berbagilah, berbuat baiklah, apapun itu. Dengan contoh simpelnya, ruang diskusi dari masnya yang beliau yang masih contohkan tersebut, mungkin bisa dari kegiatan sosial bersama bisa kita adakan. Nggak harus seorang muslim, mungkin dari saudara kita yang lain, karena kita tidak hanya saudara dari keagamaan, tapi saudara juga dari segi kemanusiaan. Kita harus saling tolong menolong, tidak boleh mempersekusi satu sama lain, mengucilkan atau bahkan naudzubillah membuli. Marilah kita memperbaiki diri kita ini dengan sebaik-baiknya. Marilah diri kita ini dijadikan atau berusaha dijadikan contoh orang lain, contoh yang baik, contoh yang teladan, seperti yang baginda Nabi lakukan. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan dari saya dan juga teman-teman. Terima kasih telah mau mendengarkan dan juga mengambil keilmuan, sedikitnya ilmu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih juga waktu yang telah kalian luangkan untuk mendengarkan dan meresapi materi yang sudah saya beri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini doa langsung saja, nanti munsyidnya yang baca.